dan yang saya hormati pejabat Provinsi Banten dan yang saya cintai anggota DPRD Banten karena sudah datang duluan. Gitu kira-kira. Kebetulan dekat rumahnya dengan saya. Saya akan bertanya satu pertanyaan, lalu satu tagihan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak PJ tahu kerusakan yang terjadi di PIK 2 sekarang? Belum tahu. Tidak tahu. Inilah kualitas gubernur kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan tanah Banten kalau gubernur yang dipilih, yang dilantik seperti ini model? Saya tidak yakin Banten akan maju dengan pola seperti begini. Ini tidak bisa. Gimana gubernur modelnya kayak begini? Semoga Prabowo mendengar dan semoga kemudian pemerintah pusat juga mendengar betapa kemudian tuliknya gubernur kita saat ini. Itu pertanyaannya. Kemudian tagihannya hanya satu, Pak. Bisakah besok pagi Bapak memberikan satu suara bahwa pemerintah Provinsi Banten menolak PIK 2? Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Nah, kira-kira dari mana dulu nih, Pak Tito dulu apa Pak Mehmet dulu nih yang mau cerita oleh-oleh dari Banten kemarin tuh seperti apa, Pak? Iya. Dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya melihat persoalan PIK 2 ini hanyalah salah satu model persoalan yang ada di hampir di seluruh PSN. Modelnya hampir sama. Kalau saya menyebut PIK itu proyek intimidasi dan kriminalisasi. Karena kenyataannya itu di lapangan seperti itu. Bapak bisa bayangkan, orang yang sudah tinggal puluhan tahun di sana dipaksa menyerahkan tanahnya dengan harga Rp30.000 yang nanti dijual oleh aguannya itu sekitar 30-40 juta rupiah per meter. Jadi ini sudah tampak pemerasan dan penzoliman terhadap rakyat. Nah, kemudian keluasnya, ketika PSN menetapkan salah satu luas, nah mereka jauh lebih luas dari itu dengan memakai jubah PSN. Ini kejahatan luar biasa. Bahkan saya klasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Ini kejahatan kemanusiaan. Nah, untuk gambarannya saya ingin mengajak kepada teman-teman para engineer yang masih punya pikiran sehat. Pikiran sehat. Setiap proyek pemerintah harus melalui detail engineering design, studi kelayakan. Yang kedua adalah analisa dampak lingkungan. Yang ketiga adalah detail engineering design. Nah, itulah yang harus dilewati oleh setiap proyek yang akan kita laksanakan. Nah, apa yang terjadi di PSN? Saya yakin secara random dari 200 PSN, itu kalau kita ambil secara random, maka itu sebetulnya hanya apa ya, sebagai alat. Untuk apa? Untuk korupsi. Coba salah satu secara random kita ambil antara biaya real dengan perencanaannya. Selisihnya berapa itu? Itu udah pasti. Yang kedua itu korupsi untuk biaya politik. Artinya seseorang yang punya kepentingan politik, yang mempunyai modal, ya lewat PSN. Dengan mudahnya dari APBN dikucurkan, dipotong. Itulah yang termasuk kejahatan luar biasa. Dan yang paling berbahaya itu ada alasan untuk memasukkan tenaga kerja asing terutama ya. Ada alasan untuk memasukkan tenaga kerja. Ini berbahaya, dan ternyata kita lihat di Sulawesi
dia membuat koloni-koloni, bahkan satu desa udah menjadi desa Cina. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia lagi Pak ya? Iya. Nah ini saya lihat ini bahaya besar. Dan Prabowo harus waspada terhadap keadaan ini. Nah kita lihat kenyataan di PIK 1, berapa ton narkoba yang sudah disita di situ, dan bagaimana dia struktur proyeknya yang mengganggu lingkungan dan mengganggu keamanan, dan itu memudahkan dari luar masuk, dan itu dilindungi di PIK 1. Ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa perlu dievaluasi kembali proyek PSN. Itu sangat perlu dan mendesak. Nah, khususnya di Banten. Banten itu adalah provinsi agamis. Ya. Provinsi agamis. Bahkan pada zaman revolusi dulu itu mendapat penghargaan dari Bung Karno untuk dijadikan provinsi daerah istimewa. Nah, tapi sekarang dengan adanya PIK 2 yang melebar terus ke tanah Banten, ini saya khawatir akan menghabisi semua adat istiadat Banten dan berubah nanti. Orang mungkin melihat, wah itu ada gedung-gedungnya hebat. Tidak itu tujuan kita. Kita mempertimbangkan lingkungan dan lain-lain yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Nah, kemarin saya bangga lihat semangat rakyat Banten yang dipimpin oleh Sultan. Lihat langsung Pak ya kemarin di Banten. Saya berada di situ. Dari situ saya bangga dengan semangatnya Sultan Banten untuk memimpin perlawanan terhadap PIK 2 ini. Nah, saya berharap juga di tempat-tempat lain muncul perlawanan-perlawanan ini. Di Rempang yang sudah nilai korbannya luar biasa. Yeah. Nah, saya sampaikan juga kepada teman-teman di Banten. Bandung punya semangat Bandung Lautan Api. Kami tidak akan diam. Kami akan bersama saudara-saudara, sahabat-sahabat di Banten untuk melawan PIK 2 ini. Kita bisa lihat nanti. Ya, mana yang awal hutan bakau itu hancur ya di sini. ABC nggak ada gunanya juga. Apa gunanya? Nggak ada. Dari mulai yang sebelumnya sampai yang sekarang. Ya, nggak ada gunanya. Memang kalau ABC sebagai asosiasi desa, ya gunanya apa? Nah, Mas Hendro datang ke Kampung Muara, biar tahu rumah-rumah pada tenggelam, orang yang udah pada nggak ada semua. Wow, ini situasi terkini di area PIK 2. Sekarang dihabisin ya. Habisin. Itu laut tadi. Ini laut. Yang lurus. Perahu itu tuh. Belakangnya menyeruak nih ke permukaan nih, terkait nelayan susah ngelaut atau istilahnya ngedok ya, karena ditutup semua area hingga mereka nggak bisa ngedok atau ngelaut. Kemudian yang kedua, para nelayan yang punya keramba di sini juga nggak bisa panen raya karena maraknya limbah dari proses pembangunan di sini. Permasalahan baru untuk pribadi nelayan semua, karena adanya pemedaman, saya setuju itu memang ada dampak baik. Cuman dampak buruknya untuk nelayan kita ini yang tadinya setiap tahun atau setengah tahun bisa ngedok, sekarang susah ngedok. Ngedok itu apa? Ngedok itu untuk perbaikan kapal, tempat. Karena tempat pengedokannya sudah tertutup semua oleh dam. Nah, cuman hanya dari pihak PUPR itu cuman menggantikan cuman per 3 meter. Itu tidak cukup untuk cuman kapal-kapal kecil yang ukuran 2 meter. Untuk kapal kita kan ada yang kapasitasnya 4 meter, 5 meter lebarnya. Itu kapan itu? Itu kapan? Ya sekarang. Sekarang ini. Itu Pak Basuki udah gak jadi menteri lagi tuh waktu zaman Pak Basuki masih menteri. Ya pokoknya kan sebelum era ini kan sebelum Pak Prabowo menjabat kan. Ya. Nah, ini kan Prabowo mungkin kelanjutannya. Jadi kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ternak-ternak kita ini mau digusur Pak.
Ya mau digusur. Tapi berita kelanjutannya kita nggak tahu apakah itu ada ganti rugi atau apa, kita nggak tahu. Dan sedangkan masyarakat ini itu sumber kehidupan kita, Pak. Sebenarnya nelayan ini menolak, Pak, dengan penggusuran itu. Ya. Itu Pak ya, kayak gitu Pak ya. Isu gitu ya. Betul. Iya. Betul semuanya. Betul. Oh jadi bukan ngada-ngada ya? Nggak ada. Harapan saya pribadi dan teman-teman nelayan ya, kami minta sangat diperhatikan sama pemerintah. Ini adalah sumber kehidupan nelayan, Pak. Disitulah kami bisa mendapatkan hasil, bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai ke jenjang perguruan tinggi. Jadi kami harap jangan sampai nelayan ini digusur begitu saja. Tolong lebih diperhatikan, Pak. Itu harapan saya, Pak. Jujur, kampung kami ini boleh dilihat kondisi sekarang sangat memprihatinkan, Pak. Kampung Baru Dadap ini sangat memprihatinkan. Gitu ya? Ya, udah banjir. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya, Pak. Ini Bapak ini juga betul, Pak, apa yang diomongin tadi. Jadi bukan ngada-ngada ya? Betul, Bapak ya? Ya, Memang begitu ya? betul. Betul. Memang keadaannya seperti itu. Jadi, ya, gimana Ibu juga? Iya Betul ya? betul Pak, kenyataan betul. Betul ya? Iya. Presiden yang baru Amin. harus punya semangat baru, Ya. pemikiran baru, jangan seperti yang lama-lama. Ya. Betul ya? Setuju kan ya? Setuju, Pak. Kita coba doakan Pak Prabowo ini ya, Amin. betul-betul berpihak pada rakyat. Ya, Ya, semoga jadi ya. Bapak Prabowo bisa perubahan baru masyarakat. Saya minta sehat selalu Bapak Prabowo. Ya, luar biasa ya. Banyak doa untuk Pak Prabowo agar mengembalikan kembali pusakanya sebagai presiden untuk berpihak kepada rakyat dan batalkan proyek-proyek yang hanya bisa menghancurkan kehidupan rakyat kecil di Indonesia.